adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Hari ini kita mau memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mulai, kakak mau ingatkan adik-adik memakai pakaian yang sopan dan tidak boleh lari-larian. Harus duduk yang manis, kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Oke? Kita mau berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya hadirat-Mu memenuhi kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tak hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami semua. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang manis, sekarang duduk diam dan dengarkan kakak mau cerita tentang seorang pahlawan yang terdapat di dalam Daniel 6 ayat yang pertama sampai yang ke-29. Pada suatu hari, pada masa pemerintahan Darius, Daniel dipilih sebagai wakil pemerintahan. Nah, adik-adik,
banyak yang tidak suka pada Daniel. Kenapa? Siapa yang tahu jawabannya? Karena, ya betul, karena Daniel takut akan Tuhan. Daniel suka memuji Tuhan, Daniel suka menyembah Tuhan, dan Daniel selalu bersekutu dengan Tuhan. Dan itu membuat orang-orang di sekeliling Daniel, sekelompok orang tidak suka pada Daniel. Nah, apa yang dia lakukan? Mereka semua melaporkan kepada Raja Darius untuk membuat suatu peraturan. Apa isi peraturan di dalamnya? Isi peraturan di dalamnya bahwa seluruh rakyat dan para pegawai istana, wakil kerajaan maupun pegawai-pegawai yang ada harus menyembah satu buah patung. Dan adik-adik, di dalam peraturan itu disebutkan bahwa mereka harus berbicara dan meminta sesuatu kepada patung-patung itu selama 30 hari lamanya. Maka dengan sangat berat hati, Raja Darius membuat satu aturan untuk rakyat mereka. Karena para teman-teman Daniel, para lawan Daniel melihat tidak ada satupun kesalahan yang ditemukan pada Daniel. Maka peraturan tersebut dibuat oleh Raja Darius untuk ditaati oleh rakyat-rakyat dan pegawai istana. Nah, adik-adik, suatu hari semua rakyat dan seluruh isi istana, mereka berbicara kepada patung itu. Mereka berkata-kata kepada patung seperti menyembah berhala. Tetapi hanya satu orang yang didapat tidak melakukan apa yang dilakukan oleh rakyat pada saat itu. Maka sekelompok orang ini melaporkan kepada Raja Darius. Mereka datang kepada raja dan menghadap raja. Mereka mengatakan bahwa Raja Darius, kami mendapatkan satu orang yang tidak berbicara kepada patung-patung yang engkau buat, yaitu Daniel. Maka dengan sangat berat hati, Raja Darius bertanya, apakah benar kalian melihat Daniel tidak berbicara kepada patung tersebut dan tidak menyembah patung tersebut? Ya, jawab mereka. Maka kata sekelompok orang ini, jebloskan Daniel ke dalam gua singa raja. Akhirnya dengan sangat berat hati Raja Darius harus menaati peraturan yang dia buat. Akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Sangat menyeramkan bukan? Tetapi adik-adik, apa yang dilakukan Daniel? Daniel memuji Tuhan di dalam gua singa. Daniel berdoa kepada Tuhan sehingga malaikat-malaikat Tuhan mengatup mulut-mulut singa yang ada di dalam gua tersebut. Sehingga Daniel tidak habis dimakan singa. Satu malam itu Raja Darius berpuasa. Sampai keesokan pagi hari dia bangun tidur dan dia datang ke dalam gua itu untuk melihat keadaan Daniel. Ternyata malaikat Tuhan melindungi Daniel. Adik-adik tahu kenapa? Karena sepanjang malam Daniel apa? Ya betul, Daniel berdoa dan Daniel memuji Tuhan, Daniel menyembah Tuhan, Daniel meminta pertolongan dari Tuhan untuk menyelamatkan dia dari kerumunan singa-singa itu. Dan pada pagi hari Raja Darius mendapatkan Daniel selamat dari singa-singa yang ada. Nah, adik-adik yang di rumah,
Kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan pelindung kita, Tuhan penyelamat kita. Jadi adik-adik tidak perlu takut. Kalau adik-adik berdoa dan meminta perlindungan Tuhan, pasti Tuhan Yesus melindungi kita semua. Tuhan Yesus pasti menjaga kita semua dari sakit penyakit, dari bahaya maupun kecelakaan. Adik-adik yang di rumah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satu Allah, Tuhan kita yang layak disembah. Amin, katakan sama-sama amin. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus selalu baik buat kita semua, setiap hari, setiap waktu. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Bapa, aku datang padamu. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, atas kebaikan-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi, kita mau angkat tangan kita, tutup mata kita. Kita mau katakan, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Atas kebaikan-Mu, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu.
Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu tentang Daniel. Kami percaya Tuhan, pada saat kami memuji, menyembah, dan berdoa kepadamu, malaikat Tuhan pasti melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.